Perkenalkan, nama saya Wilsa Warisa Sadia dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran PAI di tingkat SD kelas 3. Video ini merupakan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mandiri pada mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian semua? Ya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran mengenai tanggung jawab. Oke anak-anak, untuk pembahasan yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai definisi tanggung jawab, kedua hadis tentang tanggung jawab, ketiga contoh perilaku tanggung jawab, keempat pesan tersirat dari hadis tentang tanggung jawab, dan materi yang terakhir mengenai implementasi perilaku tanggung jawab. Sebelum Ibu menjelaskan sub-sub dari materi pembahasan pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian tahu arti dari tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu, mari anak-anak memperhatikan penjelasan-penjelasan yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Materi pertama mengenai definisi tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Definisi lain menyebutkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, seperti alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, tanggung jawab adalah ketika kita melakukan tugas atau pekerjaan yang harus kita lakukan dan memastikan bahwa kita melakukannya dengan baik. Nah, itu yang dinamakan dengan tanggung jawab. Pembahasan selanjutnya mengenai hadis tentang tanggung jawab. Ibu akan menyampaikan satu hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab. Tolong didengarkan ya anak-anak. Berikut bunyi hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin
dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu ya anak-anak, bunyi hadis yang menjelaskan mengenai tanggung jawab. Anak, selanjutnya materi pembahasan mengenai contoh-contoh dari perilaku tanggung jawab. Boleh dilihat ya, ada beberapa gambar yang menunjukkan orang yang sedang sakit, gambar jam, gambar orang yang sedang memberikan sedekah, gambar uang yang sedang dipegang, dan gambar orang yang sedang membersihkan rumah. Pertama, gambar orang yang sedang sakit menunjukkan bahwa kita harus disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh dan pola makan yang sehat. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk tetap aktif, berolahraga secara teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga terhindar dari penyakit yang akan menyerang. Kedua, gambar jam menandakan kita harus mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Bertanggung jawab kepada diri sendiri juga berarti mampu mengatur waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, gambar orang yang sedang memberikan sedekah, menghormati diri sendiri dan orang lain serta mengasihi orang yang kurang mampu. Bertanggung jawab dalam bersikap artinya menghormati diri sendiri dan orang lain dengan cara mengendalikan emosi dan berkomunikasi secara baik, seperti saling memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Keempat, ada gambar uang. Gambar tersebut mempunyai makna. Kita harus bisa mengatur dan mengelola keuangan dengan bijak. Seseorang yang bertanggung jawab kepada diri sendiri akan memprioritaskan pengaturan keuangan secara bijak, seperti menyisihkan sebagian penghasilan atau uang jajan untuk ditabung, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk gambar yang terakhir, menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Memiliki perilaku yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri adalah dengan menjaga kebersihan pribadi seperti mandi secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pembahasan selanjutnya mengenai pesan tersirat yang terkandung dari hadis yang telah Ibu paparkan tadi. Pesan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab, tidak hanya pada seorang penguasa ataupun pemimpin, karena setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin dari dan atau untuk dirinya sendiri. Dan ini membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Jadi, kalian juga sudah memiliki tanggung jawab yang harus kalian lakukan, yaitu tanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak, pesan tersirat yang terkandung dari hadis yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, materi terakhir yang akan Ibu sampaikan mengenai implementasi perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui kesalahan. Salah satu bentuk sikap tanggung jawab adalah mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan tidak menyalahkan orang lain atau faktor luar. Dengan mengakui kesalahan, seseorang dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri. Jadi, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita harus mengakui kesalahan yang telah kita berbuat tersebut. Nah, yang kedua, meminta maaf. Apabila seseorang telah melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan orang lain, ia harus berani meminta maaf secara tulus dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Meminta maaf menunjukkan bahwa seseorang menghormati dan menghargai orang lain. Setelah kita mengakui kesalahan kita, sudah seharusnya kita meminta maaf dengan tulus dan tidak mengulangi
mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, menepati janji. Janji adalah komitmen yang harus ditepati oleh seseorang yang mengucapkannya. Menepati janji menunjukkan bahwa seseorang memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain. Implementasi perilaku tanggung jawab yang lain adalah menepati janji. Ketika kalian semua contohnya mempunyai janji kepada seseorang, maka wajib bagi kalian yang sudah berjanji untuk menepati janji tersebut. Keempat, menyelesaikan tugas. Seseorang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan tepat waktu. Ia tidak akan menunda-nunda atau mengabaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, jika ibu memberikan tugas pada kalian, segeralah untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena tugas itu adalah tanggung jawab bagi kalian selaku siswa. Yang kelima, mengurus diri sendiri. Seseorang yang bertanggung jawab akan menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan dirinya sendiri. Ia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, seperti makan sehat, berolahraga, belajar, beribadah, dan lain-lain. Mengurus diri sendiri juga termasuk ke dalam implementasi tanggung jawab ya anak-anak. Jika bukan kita yang bertanggung jawab pada urusan diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu ya. Nah, yang keenam, mengurus lingkungan. Seseorang yang bertanggung jawab juga akan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ia akan menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman atau hewan, tidak membuat polusi, dan lain-lain. Menjaga lingkungan agar tetap bersih juga menjadi contoh implementasi perilaku tanggung jawab. Apalagi lingkungan tersebut adalah rumah kita dan kelas tempat kita belajar, maka kita harus selalu menjaga dan membersihkan lingkungan tersebut. Nah, itu dia implementasi perilaku tanggung jawab yang telah Ibu paparkan ya anak-anak. Baik, apakah ada pertanyaan dari pembahasan yang sudah Ibu berikan pada pertemuan hari ini? Baiklah, Ibu rasa kalian sudah paham dan mengerti ya. Sekarang Ibu akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ya anak-anak. Kesimpulannya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan oleh dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Ada begitu banyak contoh dari perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh dan pola makan, mengatur dan mengelola uang dengan baik, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya dari perilaku tanggung jawab. Adapun di dalam hadis dijelaskan bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab, tidak hanya pada seorang pemimpin atau penguasa, karena setiap individu adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin dari dan atau untuk dirinya sendiri. Dan itu membuktikan bahwa setiap manusia memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Adapun implementasi perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan hal kecil seperti mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan, meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, dan masih banyak lagi implementasi perilaku tanggung jawab yang lainnya. Nah, itu dia pemaparan kesimpulan yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Waktu juga sudah menunjukkan waktu istirahat. Jadi, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas semangatnya dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.